Sebuah seri yang cukup menarik dalam mengeksekusi episode perdananya, dalam menunjukkan atau memperkenalkan karakter utama kita di sini, dimana cukup tragis, menarik, dan muak yang gue rasakan dalam satu episode. Kalau rasa muak gue mungkin karena ada bawaan trauma karena dari seri anime terdahulu ya, mengenai bangsawan. Selamat datang di pandangan pertama seri anime, dimana gue akan memberikan kesan gue terhadap seri yang sudah gue tonton. Dan kali ini serinya bernama Seirei Kinshouki, sebuah seri yang menceritakan mengenai seorang mahasiswa yang mengalami kecelakaan tertabrak kereta dan langsung berpindah dunia ke badan seorang anak kecil di dunia fantasi. Disinilah sang mahasiswa tersebut berubah menjadi Ryo, seorang anak yatim yang tinggal di pemukiman kumuh. Namun pada satu hari dia terbangun, dia langsung dihadapi dengan masalah, yaitu penculikan seorang putri. Dari sinilah Ryo yang sudah menolong sang putri tersebut akhirnya diangkat untuk menjadi murid sekolah bangsawan. Mungkin inilah awal kesengsaraan Ryo di dunia barunya yang penuh dengan orang-orang yang selalu merendahkan orang lain, terutama seorang bangsawan terhadap orang biasa. Dan inilah rasa muak gue mulai bangkit kembali. Dan sumber cerita seri ini berasal dari light novel dan ada versi manganya atau versi komiknya. Jika kamu tidak suka baca novel, bisa baca versi manganya ya. Lalu anime ini mendapatkan skor 7,39 dari MyAnimeList pada saat pembuatan video ini untuk episode perdananya, yang bisa dibilang cukup lumayan lah untuk pembukaannya. Untuk episode perdana yang mereka siarkan, jujur aja, gue cukup suka dengan alur cerita yang mereka berikan. Pengeksekusian cerita bagian awal ke bagian keduanya terlihat mulus. Jadi maksudnya, perpindahan cerita yang ada di sini terlihat jelas dan padat. Kalau untuk lebih jelas lagi, ada pada awal si Haru atau mahasiswa laki-laki Jepangnya berpindah ke badan si Ryo. Itu yang enak aja transisinya. Walaupun terpotong sama lagu opening, tapi kelihatannya jelas gitu. Tiba-tiba ada ingatan aneh yang masuk dalam tubuh Ryo, meskipun ada sekapan latihan pertarungan yang terlihat berguna untuk adegan selanjutnya atau sesi pertarungannya. Mungkin di sini ya terlihat cukup biasa, tapi untuk gue yang menontonnya, setiap bagiannya ada fungsi yang jelas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya pada cerita. Apalagi sesi pertarungannya cukup menarik sih, walau nggak brutal-brutal banget dibuatnya di sini. Tapi ya cukup menarik atau cukup seru untuk melihat adegan pertarungan yang mungkin akan sering kita lihat di dalam serinya. Teruntuk para penonton yang melihat judul atau thumbnail yang gue buat, mungkin merasa penasaran dengan kata-kata emosi dan gak karuan lagi. Itu yang gue maksud bukan dari grafisnya yang berantakan, bukan itu ya. Apalagi alurnya yang berantakan, bukan juga teman-teman. Tapi kondisi dunia yang ada di dalam cerita ini yang bikin gue emosi atau bisa dibilang muak lah. Karena memang jika kalian sudah menonton episode ini, pasti sudah langsung ketahuan mengenai para bangsawan yang ada di dunia ini juga. Dimana dunia yang masih belum maju dan kesetaraan manusia yang masih rendah, membuat para bangsawan di sini terlihat semena-mena, apalagi pihak kerajaannya. Sebenarnya bagian itu doang sih yang bikin gue emosinya, apalagi di adegan yang dimana si Ryo sudah ketahuan menyelamatkan si putri, malah ditampar sama si bocah yang kayaknya itu kakaknya atau kembarannya atau kakak kembarnya. Pokoknya di situ dia ada ngomong aja udah semena-mena, pengen rasanya gue jitak si ini bocah. Emosi gue ngelihatnya. Dari awal cerita memang sudah terlihat ada yang gak beres. Beneran kan? Di ending malahan beneran gak beres. Apalagi pas Ryo yang ada di penjara itu, mungkin adegannya yang paling bikin gue emosi ya. Karena udah jelas disuruh untuk diperlakukan dengan sopan, malahan dianiaya. Dan kelihatannya juga itu wakil komandannya seorang bangsawan yang suka menghantam orang biasa. Makanya dia kayaknya kesenangan gitu pas nyiksa si Ryo. Itu malahan yang bikin gue lebih emosi lagi. Jujur aja mungkin bawaan trauma pas nonton dan bahas anime Tatanya Yusa ya mungkin ya. Karena di situ bawaannya pas ngeliat bangsawan kesel aja. Nah di sini malahan dibangkitkan lagi kekesalan gue. Gergetan aja sih ngeliatin tingkah laku para bangsawan di sini. Dan mungkin di episode 2 nanti emosi gue pada saat ngelihatnya atau nontonnya mungkin bisa lebih parah lagi ya. Atau juga teman-teman para penonton juga merasakan hal yang sama seperti gue. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi setidaknya yang ada di episode perdananya bisa dibilang sebuah hal yang sukses sih menurut gue. Karena cerita yang dibuat padat dan jelas. Mungkin ada perbedaan adegan jika dibandingkan di manga. Dan di versi animenya malahan terlihat cepat tapi masih sesuai jalur cerita yang ada. Mungkin dipercepat biar sampai ke bagian cerita kampung halaman orang tua si Ryo. Tapi ini aja udah lumayan jelas cerita pengenalannya. Maksud gue, mereka mempercepat cerita bukan untuk men-skip bagian pentingnya sih kelihatannya. Jadi diganti adegannya untuk difokuskan ke penyelamatan tuan putrinya aja nih. Lalu untuk pembahasan visual grafis yang ada di seri anime ini, kelihatannya perkiraan gue salah ya. Gue pikir bakalan ada suasana atau vibe dark gitu dalam visual perdana mereka di sini. Karena pas ngelihat awalan adegan kecelakaan, mereka membuat dengan detail banget adegan kecelakaannya itu. Makanya gue jadi berharap adegan darknya itu juga bagus. Tapi kelihatannya tidak begitu. Karena bisa terlihat visual yang mereka hadirkan terlihat cerah dan colorful atau berwarna cerah gitu. Jadi suasana dark yang ada pada ceritanya mungkin tidak akan begitu kerasa. Tapi mungkin ekspresi
ekspresi karakternya bisa berubah nantinya. Karena gue berharap bisa ngelihat setidaknya ekspresi karakternya pas muak atau benci bisa terlihat lebih jelas gitu. Biar suasana ceritanya lebih menarik atau lebih pedas gitu maksudnya. Hehe. Ya, meskipun ada adegan pembunuhan di awal yang terlihat kasar, tapi buat gue masih berasa kurang aja men. Dan untuk pengisi suara atau seiyu, gue cukup suka dengan seiyu Ryo yang memang cocok banget untuk karakter anak kecil. Dan gue juga suka nih, paling suka dengan para seiyu yang memerankan bangsawan yang ada di sini. Wah, itu cukup ngena banget sih pas mereka ngomong, kerasa banget hawa-hawa bangsawannya. Karena para seiyunya juga cukup berpengalaman dalam memerankan suara bangsawan. Jadi enak sih denger suara mereka sambil emosi ngeliat adegannya. Terutama si cewek yang memerankan seorang knight atau satria perempuan. Nah, di situ dia seiyunya suaranya itu benar-benar menjiwai banget dan emang udah spesialis dalam memerankan seorang satria wanita. Jadi pas denger suaranya dia ngomong itu benar-benar ada khas bangsawan, enak banget. Itu maksudnya. Jadi untuk episode selanjutnya mungkin kita akan bisa melihat kedatangan si Ryo yang sudah mulai masuk ke sekolah bangsawan dan menerima cacian makian daripada bangsawan itu sendiri. Terutama dia nanti akan berpihak pada si profesor yang kecil yang kita sudah lihat di episode ini. Ya itu sih menurut cerita dari manga yang sudah gue baca. Kalau dari novelnya mungkin gue kurang tahu. Jadi setiap ada adegan yang mungkin berbeda dari novelnya bisa dibantu di kolom komentar untuk para penonton atau teman-teman yang sudah baca novelnya. Oke, itu aja pendapat gue mengenai Samurai Gensoki episode 1 atau episode perdananya yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai seri animenya? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.